Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Salatan wa salaman ala rasulillah, amma ba'da. Yang saya takzimi segenap jajaran Dewan Juri yang penuh inspirasi. Pemirsa rahimakumullah yang kusayangi. Ingat, bukan piala yang kita cari, tapi alhamdulillah kalau dinobatkan jadi juara siji. Amin Allahumma amin. Pemirsa rahimakumullah, di satu pagi saat kita membuka mata, tangan yang belum tersentuh wudhu, namun lebih dulu jari yang menyentuh layar. Di era di mana dalam hitungan detik kita dapat mendapatkan informasi yang viral, tren viral dari barat hingga gaya hidup yang bebas dan instan, semua dianggap normal. Sampai pada bahkan opini orang yang tidak kita kenal dapat masuk dalam hidup kita tanpa izin, tanpa saringan. Inilah wajah-wajah globalisasi. Hidup serba bebas, serba instan, serba terbuka, namun seringkali kehilangan arah. Maka pada hari ini, sebagaimana pidato yang akan saya sampaikan dengan judul Islam menjawab tantangan globalisasi, meneguhkan iman di tengah arus zaman. Saudaraku, rata-rata generasi muda menghabiskan 6-8 jam per hari dalam dunia digital. Mengapa mereka scroll sampai kehabisan waktu? Sebab mereka tidak membayangkan bagaimana kehidupan dunia ini sehingga muncullah globalisasi. Bahkan tren viral lebih banyak dikulik kebenarannya daripada kebenaran yang seharusnya kita lontarkan. Gaya hidup yang instan dan bebas mulai dianggap benar hingga kita hidup di zaman di mana yang viral dianggap benar, yang ramai dianggap viral. Betul apa betul hadirin? Padahal Allah telah mengingatkan kita dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 143 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kadzalika ja'alnakum Al-ayat sadaqallahul aliyul azim. Menurut tafsir Al-Quran Al-Azim karya Imam Ismail bin Umar bin Katsir Ad-Dimashqi, jilid 1 halaman 181 hingga 183 menjelaskan bahwa di dalam ayat ini terdapat kalimat ummatan wasaton yang berarti al-ummatul adilatul khiyar, umat yang adil dan juga terpilih. Artinya saudaraku, Islam tidak menolak modernitas, melainkan meneguhkan iman dan juga adab di dalamnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak. Namun di era globalisasi sekarang ada 3 tantangan terbesar yang harus kita hadapi. Apa saja itu hadirin? Yang pertama adalah krisis akhlak di era digital, di mana jari lebih tajam daripada lisan, komentar lebih kejam daripada tatap muka, hingga hoax yang dibagikan tanpa tabayun dan celaan yang dilempar tanpa dosa. Yang kedua adalah lunturnya identitas kita sebagai seorang muslim. Bagaimana tidak, mereka lebih mengakui tren viral kebarat-baratan daripada nilai-nilai Islam. Dan yang terakhir adalah individualisme. Peduli terhadap aku, namun abai terhadap kita. Dekat dengan layar, namun jauh dari sesama. Timbul pertanyaan, Islam menjawab globalisasi dengan apa? Dengan 3I. Apa itu 3I hadirin? Yang pertama,
Ingat akhlak sebagai filter digital. Tidak semua yang viral harus dibagikan, tidak yang semua ramai harus diviralkan. Yang kedua, Islam sebagai kompas zaman. Ingatlah, kayak hidup ke barat-baratan tidak harus kita ikutkan, sebab hati kita harus selalu tertambat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terakhir, iman sebagai teladan kehidupan. Ini yang terakhir hadirin, sebab kita boleh kritis, namun jangan sampai kita latah, FOMO atau ikut-ikutan. Pemirsa rahimakumullah, dapat kita tarik benang merah sebagai kesimpulan bahwasannya di zaman globalisasi kini kita harus dapat memilih dan juga memilah mana yang benar dan mana yang tepat. Sebab kita hidup di zaman globalisasi, zaman di mana yang viral kita ikut-ikutan, tapi kita tidak memilih mana yang tepat dan mana yang benar. Hingga dapat kita tarik sebuah kesimpulan yang sangat mengakar dalam materi pada hari ini, bahwasannya globalisasi tanpa akhlak adalah kehampaan dan teknologi tanpa akhlak adalah kerusakan. Maka tugas kita hari ini bukanlah hanyut oleh zaman, melainkan kita harus meneguhkan iman di dalamnya. Sepakat? Alhamdulillah. Mari menjadi generasi yang cerdas di dunia digital, tetap meneguhkan iman di tengah arus, dan tetap memberikan rahmat bagi seluruh alam semesta. Sebab globalisasi boleh menuntut kita menjadi generasi yang cepat, tapi Al-Quran menjadikan kita generasi yang harus selalu tepat. Ingat, wajah globalis saat ini, Islam tidak melahirkan generasi yang hanyut oleh zaman, melainkan Islam melahirkan generasi yang menuntut zaman. Demikian dan sekian, terima kasih dan mohon maaf. Tuku kupat di kalungna kapura, mbok pilih kula lepas, kula nyuwun pangapura. Barakallahu fikum wastafikum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.